Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali ya di mata kuliah Teknik Perancangan Sistem, dan pada video kali ini saya akan membahas mengenai pemodelan berorientasi objek. Mari rekan-rekan mahasiswa kita sama-sama simak video berikut ini. Baik, di pertemuan ini ya kita akan sama-sama belajar mengenai pemodelan berorientasi objek. Nah, pemrograman berorientasi objek ya atau Object Oriented Programming disingkat OOP merupakan paradigma pemrograman ya berdasarkan konsep objek yang dapat berisi data ya dalam bentuk field atau dikenal juga sebagai atribut, serta kode dalam bentuk fungsi atau prosedur, atau dikenal juga sebagai metode. Nah, semua data dan fungsi di dalam paradigma ini itu dibungkus dalam kelas-kelas atau objek-objek. Bandingkan dengan logika pemrograman terstruktur. Setiap objek dapat menerima pesan, memproses data, dan juga mengirim pesan ke objek lainnya. Nah, model data berorientasi objek dikatakan dapat memberi fleksibilitas yang lebih, kemudahan mengubah program, dan digunakan luas dalam teknik peranti lunak ya, skala besar. Lebih jauh lagi, pendukung OOP mengklaim bahwa OOP lebih mudah dipelajari bagi pemula dibanding dengan pendekatan sebelumnya. Nah, dan pendekatan OOP lebih mudah dikembangkan dan dirawat. Nah, ini ada kelebihan dari OOAD ya. Pertama itu lebih mudah digunakan dalam pembangunan sistem ya dibandingkan dengan SSAD. Lalu dibanding dengan SSAD, waktu pengembangan, level organisasi, ketangguhan dan penggunaan kembali atau RALS kode program lebih tinggi dibanding dengan Ini maksudnya mengkode ya OOAD ya. Mungkin maksudnya bisa juga dengan merod OOAD. Selanjutnya tidak ada pemisahan antar fase desain dan analisis, sehingga meningkatkan komunitas antara user ya dan developer dari awal hingga akhir pembangunan sistem. Lagi kelebihannya, analis programmer tidak dibatasi dengan batasan implementasi sistem. Jadi desain dapat diformalisikan yang dapat dikonfirmasi dengan berbagai lingkungan eksekusi. Lalu ada beberapa juga kekurangannya. Yang pertama itu pada awal desain OOAD, sistem mungkin akan sangat simpel. Pada OOAD lebih fokus pada codingan. Pada OOAD tidak menekankan pada kinerja item seperti SSAD. Dan pada OOAD tidak mudah mendefinisikan kelas dan objek yang dibutuhkan sistem pemrograman berorientasi objek. Juga digunakan untuk melakukan analisis terhadap fungsional sistem, sementara metode OOAD tidak berbasis pada fungsional sistem. Ini selanjutnya ada Object Oriented Analysis atau OOA. Nah, ini mempelajari tentang permasalahan dengan cara menspesifikasikannya atau mengobservasi permasalahan tersebut dengan cara menggunakan metode berorientasi objek. Nah, biasanya analisa sistem tersebut itu dimulai dengan adanya suatu dokumen permintaan atau requirement yang diperoleh dari semua pihak yang berkepentingan. Misalkan di sini ada klien ya, ada developer ya, ada pakar dan lain-lain. Nah, dokumen permintaan tersebut memiliki dua fungsi, yaitu yang ke-1 memformulasikan kebutuhan klien, dan yang kedua membuat suatu daftar tugas. Analisis berorientasi objek atau OOA ya, itu melihat pada domain masalah dengan tujuan ya, untuk dapat memproduksi sebuah model konseptual informasi yang terdapat di daerah yang sedang dianalisis. Nah, model analisis tersebut tidak mempertimbangkan suatu kendala-kendala dari sebuah pelaksanaan yang mungkin akan ada, seperti 1. Distribusi ya, lalu konkurensi ya, lalu ketekunan, atau bagaimana suatu sistem harus dibangun.
Nah, ini selanjutnya ada Object Oriented Design, ya, atau OOD. Itu mengubah dari suatu model terkonsep yang diperoleh di dalam suatu analisis berorientasi objek tersebut. Memperhitungkan dari kendala yang dipaksakan oleh arsitektur yang dipilih, serta pada tiap-tiap ya non-fungsional, ya, teknologi atau lingkungan, ya, kendala. Nah, ini karakteristik dari objek. Yang satu ada objek. Apa itu objek? Ya, objek merupakan suatu benda secara fisik dan juga konseptual yang terdapat di sekitar kita. Sebuah objek mempunyai keadaan sesaat yang disebut dengan state. Nah, objek tersebut ya dapat konkret nih. Seperti halnya ya arsip pada sebuah sistem atau konseptual seperti kebijakan penjadwalan dalam multiprocessing pada suatu sistem operasi. Nah, dua objek tersebut dapat berbeda walaupun bila semua nilai atributnya identik. Yang kedua ada kelas objek. Ya, kelas objek itu adalah suatu gambaran dari sekumpulan objek yang terbagi dalam atribut, ya, operasi, metode, hubungan, serta makna yang sama. Nah, suatu kegiatan mengumpulkan data atau atribut dan perilaku atau operasi yang mempunyai struktur data sama ke dalam satu grup. Kelas objek adalah suatu wadah bagi objek yang dapat digunakan untuk menciptakan objek. B. Ini karakteristik metodologi berorientasi objek. Ya. Metodologi pengembangan sistem berorientasi objek memiliki 3 karakteristik utama. Antara lain, ya, yang ke-1, encapsulation atau pengkapsulan. Encapsulation itu adalah suatu dasar untuk pembatasan ruang lingkup program terhadap data yang diproses. 2. Data serta prosedur atau fungsi dikemas secara bersama-sama dalam suatu objek, sehingga prosedur atau fungsi lain dari luar tidak dapat mengaksesnya. Yang ketiga, data terlindung dari prosedur atau objek lain, kecuali prosedur yang terdapat di dalam objek itu sendiri. Yang kedua ada inheritance atau pewarisan, ya, merupakan suatu teknik yang menyatakan bahwa anak dari objek akan mewarisi data atau atribut serta metode dari induknya langsung. Yang kedua, atribut dan metode dari objek induk diturunkan kepada anak objek. Demikian seterusnya, ya. Lalu yang ketiga, inheritance ini memiliki arti, ya, bahwa atribut serta operasi yang dimiliki bersama di antara kelas yang memiliki hubungan dengan secara hierarki. Yang keempat, suatu kelas bisa ditentukan dengan secara umum. Kemudian akan ditentukan spesifik menjadi subkelas. Nah, setiap subkelas ini itu memiliki hubungan atau mewarisi semua sifat yang dimiliki oleh kelas induknya, serta ditambah dengan sifat unik yang dimilikinya. Yang kelima, kelas objek ini bisa didefinisikan atribut dan juga service dari kelas objek lainnya. Dan yang keenam, inheritance menggambarkan generalisasi sebuah kelas. Yang ketiga ada polimorfisme, ya. Polimorfisme, ya. Ini merupakan sebuah konsep yang menyatakan bahwa suatu yang sama bisa mempunyai bentuk serta perilaku yang berbeda. Polimorfisme berarti bahwa operasi yang sama mungkin memiliki perbedaan dalam kelas yang berbeda. Yang ketiga, kemampuan objek-objek yang berbeda untuk melakukan metode yang pantas dalam respon message yang sama. Yang keempat, seleksi dari metode yang sesuai bergantung pada kelas yang seharusnya menciptakan objek. Untuk video kali ini saya cukupkan, mudah-mudahan dapat bermanfaat dan jangan lupa untuk selalu mencari sumber referensi valid lainnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.